Halo semuanya, kita akan review pelajaran morning worship kita. Waktu sudah tambah singkat dan kita, umat Tuhan, akan mengabarkan loud cry. Dan waktu kita kabarkan loud cry, orang dunia akan melihat karakter Kristus. Dan penting sekali sekarang, kita mempersiapkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sekarang di waktu yang singkat. Kenapa dunia melalui gereja membuat undang-undang hari Minggu? Karena moral merosot. Kenapa moral merosot berkaitan dengan undang-undang hari Minggu? Atau apanya hari Minggu memperbaiki moral? Kenapa hari Minggu adalah solusi agama? Kenapa harus hari Minggu? Jawabannya, ujung-ujungnya harus tanya setan. Di Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Kata lainnya, the gospel adalah the last message of mercy, loud cry, dan dimulai dengan image of the beast formed, dan berakhir dengan image of the beast, the great final test. The gospel ini adalah a loud cry. Artinya, ini adalah pekabaran terakhir bagi seluruh dunia untuk tidak menerima the mark of the beast. Kenapa mereka pilih hari Minggu? Kita buka di Revelation 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. They have no rest, day or night. Mereka tidak ada rest. Artinya, mereka pilih Sunday. Mereka bisa rest, tapi tidak. Kenapa mereka pilih Sunday untuk mereka rest? Kita baca di Hebrews 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jangan kamu mengulang orang-orang yang tidak masuk rest. Jangan kamu ketinggalan dan tidak masuk rest. Kata Injil itu tidak ada benefitnya, karena tidak disertai dengan iman, sehingga tidak ada rest. Orang-orang yang percaya akan masuk rest. Orang-orang yang tidak percaya akan menerima wrath atau murka. Rest sudah dibilang di minggu pertama penciptaan, yaitu hari ke-7 penciptaan. Artinya, mereka mau rest pada hari pertama, padahal restnya hari ke-7. Kenapa? Karena Tuhan rest hari ke-7. Sangat jelas bahwa mereka mau rest pada hari pertama, padahal Tuhan tidak rest pada hari itu, sehingga mereka tidak rest. Mereka mau rest di hari selain yang pencipta sudah rest. Kenapa pilih hari selain hari Sabtu di mana pencipta rest? Kita baca di Yesaya 14 ayat 12. Ini adalah Lucifer adalah King of Babylon. Lucifer adalah son of morning. Morning identik dengan matahari terbit. Artinya setiap morning ada sun. Dan Lucifer mengerti God itu first. Dan dia mau menjadi seperti God, tetapi tidak pernah bisa. The next good thing adalah menjadi yang kedua. Tapi dia mau independen dari God. Dia mau menjadi pertama. Dan kita tahu dia diciptakan yang pertama. Makanya Lucifer adalah sun, karena hari diawali dengan sun. Dan Lucifer mau menjadi son, karena tidak bisa dia mau menjadi sun. Sekarang kita baca Malaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran atau sun of righteousness, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kristus adalah sun of righteousness. Jadi, Kristus dikenal sebagai sun. Jadi, melalui sunni, S-U-N, Lucifer menyaingi son, S-O-N, dengan menggunakan sun, S-U-N. Kita baca di Ezekiel 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan.
Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Ada 25 orang membelakangi tempel, bapa dan anak di situ, dan menghadap timur dan menyembah matahari. Kalau di sanktuari menyembah God melalui Son. Kalau menghadap timur, saya menyembah Esun yang cemburu terhadap Son. Kita tahu bahwa hari Sabat adalah tanda penciptaan seperti di ayat Mazmur 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pekerjaan Tuhan adalah peringatan atau sign yang mengingatkan kuasanya Tuhan. Dan hari Sabat adalah pengingat atau sign mengingatkan kuasanya. Dan hari Minggu tidak mengingatkan kuasa Tuhan, karena tidak ada yang diciptakan sebelum hari pertama. Kalau orang pilih, hari Minggu setan berhasil untuk membuat tidak ingat kuasa Tuhan. Dan kata lain kuasa adalah gospel, sehingga kuasanya berhasil diputarbalikkan. Dan gospel diingatkan dalam 6 hari penciptaan. Sehingga ketika memelihara hari Minggu setan berhasil membuat orang percaya another gospel. Sehingga ketika pelihara hari pertama, artinya coba untuk selamat dengan usaha sendiri tanpa kuasa Tuhan. Sehingga tidak pernah rest, karena bekerja tanpa kuasa Tuhan. Jadi, kenapa hari Minggu? Karena dia son of the morning, untuk counter son of righteousness. Dan dia buat ini karena dia tahu dia akan dibinasakan. Dan dia mau memperlama siapa tahu menang. Dan dia mau buat umat Tuhan tidak kabarkan loud cry, sehingga tidak ada yang percaya gospel yang benar. Karena semua sudah percaya another gospel. Jadi caranya adalah membuat orang di akhir zaman takut mati dan kompromi dalam kebenaran, tidak percaya gospel, sehingga dia bisa lebih lama hidup di dunia ini. Dan siapa tahu bisa menang yang kita tahu dia sudah pasti kalah. Jadi hari Minggu fokus kepada setan dan lupa Tuhan. Jadi tidak bisa selain hari Minggu. Kalau hari Senin ada kuasa yang diingat 1 hari, dan lebih mundur sampai hari Jumat, lebih banyak yang diingat akan kuasa Tuhan. Dan kalau terima another gospel, tidak akan pernah jadi saksi Tuhan. Dan selalu berusaha sendiri untuk selamat, tidak pakai kuasa Tuhan, sehingga tidak pernah rest. Tetapi akan ada yang jadi witness, sehingga mereka adalah orang-orang yang rest, karena mereka percaya gospel atau kuasa Tuhan. Apakah setan menyembunyikan the power of God? Ya. Apakah setan menyembunyikan the gospel? Ya. Dan Zamana William Miller mau kabarkan lagi gospel melalui pekabaran malaikat pertama yang ditolak Protestan. Melalui pekabaran malaikat kedua digabung dengan Midnight Cry memanggil orang-orang keluar. Lalu kekecewaan di 1844 sehingga sisanya adalah Advent yang mempercayai power of God. Sementara Protestan percaya 6 hari sebelumnya, yaitu hari pertama yang no power. Dan untuk dia menang, menjatuhkan kita lewat penganiayaan. Dan kalau orang-orang tolak gospel, gereja tidak ada kuasa Tuhan atau gospel, sehingga gereja kosong. Sehingga gereja dibuat untuk entertain kepuasan anak muda, kasih band, dan lain-lain. Jadi mereka pikir anak muda lebih baik di gereja daripada di dunia. Tetapi di gereja-gereja semua isinya hal-hal dunia. Dan sekarang gereja tambah sedikit anak muda. Dan karena gereja tidak ada kuasa gospel, sehingga mereka harus pakai kuasa sipil pengganti kuasa gospel. Tetapi sipil memaksa dengan pentung, tetapi kuasa gospel diberikan kebebasan memilih. Jadi, hari Minggu adalah cara untuk mengkosongkan kuasa Tuhan, garis miring gospel. Karena kalau hari Jumat dan hari lain masih bisa ingat kuasa Tuhan. Sehingga mereka pilih hari Minggu supaya tidak ingat kuasa Tuhan atau gospel dan menggantikan kuasa Tuhan dengan kuasa sipil.
Jadi gospel mereka adalah civil power dan digunakan untuk menganiaya atau membunuh orang-orang yang tidak mau menerima mereka punya doktrin. Jadi, itulah penjelasan mengapa mereka menggunakan hari Minggu. Sampai kita bertemu di penjelasan review selanjutnya. Tuhan memberkati.